nonton bokep. Ini 21 kali dalam sebulan itu akan mengurangi resiko kanker prostat tadi. Cewek yang melakukan masturbasi itu jatuhnya nanti jadi nggak perawan. Terus dijudge. Jangan-jangan nggak perawan ya. Hai guys, welcome back to Study Channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin video edukasi. Aku bareng Mbak Ning. Nah, kita akan ngebahas tentang masturbasi ya. Ini dalam perspektif kesehatan ya guys. Menurut kamu nih, apa sih masturbasi itu? Masturbasi itu salah satu dari self awareness atau bentuk pengenalan diri dari cara menyentuh atau memijat atau merangsang diri sendiri yang dilakukan oleh diri sendiri ya, bukan orang lain terhadap kita. Terus atau bisa dibilang itu bisa masturbasi itu bisa ngedorong salah satu zat kimia yang ada di dalam tubuh, namanya zat endorfin. Itu untuk Bahagia. kirain terbuka buat kita lebih bahagia atau melepas stres gitu. Kalau misalnya kita tidurnya susah, bisa pakai enggak Bercanda. Astagfirullah, nanti kamu. enggak. Mungkin kan kalau orang bikin masturbasi itu hanya sebatas tindakan mesum gitu ya kan? Tindakan mesum, padahal di kesehatan pun itu ada manfaatnya juga gitu. Jadi benar sih, masturbasi itu kan emang tindakan merangsang diri sendiri, misalnya dengan cara meraba, memijat, astagfirullah, Pengenalan diri gitu ya. Ya kayak gitulah, seksualitas yang dilakukan oleh diri sendiri gitu. Jadi tanpa bantuan orang lain. Nah, tujuannya tuh udah pasti sih untuk memuaskan seksualitasnya. Kebutuhan biologis lah ini. Kebutuhan biologis. Kalau untuk manfaatnya nih, apa aja kira-kira? Kalau untuk manfaat sih, setahu aku sih yang udah aku baca, kayak menghilangkan stres, kayak naikin mood juga, terus bantu supaya kita tuh tidurnya lebih nyaman gitu nggak sih kalau misalnya lagi stres gitu kan? Benar. Jadi emang kan kalau kita orgasme ya, mau terserah itu mau orgasmenya sendiri atau sama pasangan, jadi sama aja. Orgasme itu kan kita ngeluarin hormon cinta ya, hormon oksitosin. Nah, jadi kalau kita hormon oksitosin itu diproduksi dan dikeluarkan, kita itu menjadi lebih rileks. Jadi biasanya tuh orang-orang yang melakukan masturbasi yang awalnya mungkin stres, susah tidur, itu menjadi lebih gampang untuk tidur, kemudian stresnya juga udah teratasi gitu sih. Selain itu, Melindungi diri dari hal-hal yang melindungi diri dari berbuat jahat, ya kan, kayak menahan diri jadinya kan, jadi dia melakukan hal itu ke dirinya sendiri. iya, bener sih, tapi jadi mencegah PMS penyakit menular seksual ya, bukan premenstruasi sindrom. Jadi dia juga karena dilakuinnya sendiri, jadi kan resiko untuk infeksi penyakit menular seksual itu juga lebih turun kan, beda sama orang yang mungkin jajan di luar, itu kan jatuh ganti-ganti pasangan, itu kan nanti ada resiko tinggi untuk terkena penyakit menular seksual gitu. Terus untuk ibu hamil, masturbasi itu juga bisa bikin nyeri punggung, kayak gitu juga berkurang, karena terkait hormon tadi itu sih gitu. Terus itu juga nggak yang asal, kita nggak asal ngomong ya, ada banyak penelitiannya, termasuk dari universitas yang so big itu, ada dari Harvard University, itu pernah ngelakuin penelitian tentang masturbasi. Jadi pernah dengar nggak sih penelitian yang bilang kalau masturbasi itu dapat menurunkan resiko kanker prostat pada laki-laki? Benar ya? Baru aja aku baca kemarin. Jadi emang ada tuh penelitiannya. Jadi di penelitian sebelumnya itu ada yang menyebutkan bahwa ternyata pada laki-laki itu di prostatnya itu terjadi timbunan karsinogen dari asap rokok. Nah, itu buat laki-laki yang jarang mengeluarkan atau jarang ejakulasi,
si karsinogen atau penyebab kankernya itu numpuk. Nah, jadi logikanya aja kalau sering dikeluarkan otomatis itu menyebabkan karsinogennya itu juga mulai hilang atau habis dan berkurang. Makanya disebutkan oleh peneliti dari Harvard University itu kalau masturbasi itu dapat menurunkan resiko sekitar 33% kanker prostat. Nah, itu juga di-upload ya di jurnal internasional. Kalian bisa cari di European Urology. Itu ada hasil penelitiannya lengkapnya ada di sana. Mungkin kalau misalnya dari kekurangannya sendiri ada nggak menurutmu? Kekurangannya mungkin kecanduan ya. Contoh simpelnya aja nih, nonton bokep. Kalau untuk orang yang udah sering nonton bokep, pasti dia tuh bakalan kayak itu loh, apa sih, kayak penasaran, makin penasaran gitu. Astagfirullah. Nah, terus buat mereka-mereka yang udah kebiasaan, sebenarnya masturbasi itu juga bikin orang itu peka terhadap rangsangan, ya kan? Jadi mungkin untuk orang yang nggak pernah masturbasi itu dia masih belum tahu nih rangsangan seksual yang bikin dia puas itu di mana gitu. Nah, kalau mereka yang udah mungkin pernah atau terbiasa untuk masturbasi itu tuh jadinya tahu tuh rangsangan terbaik mereka itu ada di mana ya. Jadi puncak klimaks mereka itu ada di mana tuh mereka jadi tahu. Jadi mungkin kalau mereka udah punya pasangan, menikah dan sebagainya, itu tuh jadi lebih lebih gampang gitu kali ya. Jadi lebih menguasai seksualitasnya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Susah banget ngatur kata-katanya. Takut salah ngomong guys. Iya, takut salah ngomong. Terus selain itu, yang mungkin nggak sih mereka yang udah masturbasi itu seksualitasnya jadi terlalu tinggi gitu. Iya, fantasinya pasti jadi semakin tinggi menurutku sih. Jadi bisa jadi mereka yang biasa masturbasi itu akan susah dipuaskan oleh pasangannya gitu ya. Ada kemungkinan itu kalau mereka yang mungkin udah kelewatan Expert mungkin udah karena tiap hari ya kecanduan. Iya, tapi kalau di penelitian yang Harvard University tadi itu tuh di situ disebutin buat laki-laki yang melakukan masturbasi 21 kali dalam sebulan itu akan mengurangi resiko kanker prostat tadi sebesar 33%. Nah, itu tuh penelitiannya nggak main-main ya guys. Yang diteliti itu hampir 32.000 laki-laki. Nah, itu tuh dari segala umur dan penelitian itu dilakukan selama 18 tahun. Jadi itu bukan itu yang peneliti masih hidup sekarang ya. Itu tuh pakai kuesioner gitu sih, dan mereka itu kayak ditentukan ejakulasinya tuh setiap ini kayak gitu. Tapi nggak juga melulu soal kanker prostat lewat masturbasi. Nanti dengan video ini kalian jadikan alasan. Iya, masturbasi terus. Astagfirullah. Takutnya gitu kan. Mereka cuma mengandalkan masturbasi buat ngindarin videonya gitu kan. Lihat kali ya. Untuk ngurangin itu doang gitu kan. Dan itu tadi cuma sekitar 30%-an doang. Iya, kan? 33%. Jadi sisanya itu masih banyak. Kayak pola hidup sehat, nggak ngerokok. Kita nggak bisa pungkirin kalau di rokok itu ada karsinogen, ada zat kanker itu tadi. Tuh. Terus kalau itu bagi cowoknya, kalau cowok itu mungkin ya harus bersih juga sih. Tapi kalau untuk cewek, oh iya, kalau untuk cewek itu juga penting ya. Hygiene itu juga penting. Jangan memasukkan barang apapun. Pernah nggak sih dengar kasus kejadian ini enggak? Iya, ini beneran ya? Ini beneran. Ini kita melawan riset bukan buat bahan untuk itu ya. Jadi karena pengen tambah pengetahuan aja. Ini tuh benar-benar ada di rumah sakit tempat dinas waktu itu. Itu nggak logis banget sih sebenarnya. Jadi itu aku lupa itu tuh pisang atau terong gitu loh, patah gitu loh. Nggak tahu. Bukan, kalau nggak pisang tuh terong gitu loh. Jadi itu tuh ketinggalan di dalam vagina, dalam kelamin. Jadi tuh kayak semacam mau diambil tapi malahnya jatuhnya kayak makin kemasuk gitu loh, tau kan? Kayak mau dirogoh, apa sih bahasanya, mau diambil, mau dicapit gitu. Malah dia tuh termasuk, makanya sampai dibawa ke rumah sakit waktu itu. Kebayang nggak sih malunya itu kayak gimana kan? Udah ngelakuin hal yang mungkin amat sangat tabu di masyarakat. Itu juga salah satu kekurangannya ya, tabu di masyarakat. Nah itu tadi. Nah makanya kalau untuk
Mungkin kalau cowok kan yang paling terkenal tuh sabun ya. Kalau pakai sabun gitu aja masih ya Malah logis bersih aja. lah. Iya, malah bersih. Tinggal sabunnya kalau misalnya pun nyangkut dipotong, buang, selesai. Nah kalau cewek mungkin kan agak lumayan riskan ya, takutnya infeksi karena emang resiko infeksinya itu tinggi kalau kalian melakukan masturbasi itu dengan cara yang salah, nggak bersih, tangannya kotor ataupun masukkan yang lain-lain kayak gitu. Kukunya panjang. Lecet semua, Apa? lecet semua. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu dia punya fantasi tersendiri. Astagfirullah, yang kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Terus pernah dengar nggak sih kalau cewek yang melakukan masturbasi itu jatuhnya nanti jadi nggak perawan? Tergantung ya dia melakukannya itu pakai apa. Kalau pakai tangan kayaknya. Nggak sampai segitu juga. Tangan tuh agak linggi. Astagfirullahaladzim. Jadi itu emang sih sebenarnya perawan enggaknya tuh nggak melulu hanya cuma lewat darah ya. Jadi itu juga salah banget ya Dan guys. itu juga jadi kayak kalau orang-orang bilang ya, kalau misalnya udah nggak perawan itu katanya sempit, tapi udah nggak sempit gitu. Padahal sebenarnya itu kembali ke bentuk semula kan. Iya benar. Bahkan habis melahirkan aja kembali. Bayangin aja habis melahirkan bayi yang mungkin di atas 3 kilo aja, vagina itu bisa ada namanya ruge ya. Rugenya itu bisa apa sih kayak elastis gitu loh, membesar melebar gitu lah intinya. Itu tuh bisa mengecil lagi. Nah terus kalau yang dibilang perawan enggaknya sebenarnya bentuk keperawanan tuh juga macem-macem. Ya kan ada yang bulan sabit, ya kan mungkin bintang atau yang lainnya. Kadang cuma titik gitu Iya. juga sih. Sampai dia halangan itu kadang Nggak halangan ada yang sampai kayak ada gitu yang gitu. halangan gitu. Apa namanya kita lupa. Nah pokoknya gitulah. Jadi sebenarnya kalau masturbasi itu tergantung cara ya. Mungkin ada juga orang yang waktu malam pertama nggak ada keluar darah itu bukan berarti Terus juga dijudge. Jangan-jangan ya. baru lagi ngelakuin gitu kamu nggak perawan ya. Sekarang gagal nikah gitu, apa pembatalan nikah gitu kan nggak lucu ya. Jadi sebenarnya tuh perawan enggaknya tuh nggak tergantung sama darah ya guys. Karena emang ada yang mungkin amat sangat tipis sampai nggak ada mengeluarkan darah, ada yang lentur juga sampai nggak sobek dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau dibilang masturbasi bisa bikin nggak perawan nggak sih? Ya tergantung. Kalau masturbasinya pakai selang yang panjang, Selang ya, paralon, ya mungkin aja. timun emas. Itu nggak cuma jebol keperawanan, paru juga nggak sih? Iya, sampai tenggorokan. Tembus sampai atas gitu nggak sih? Sampai tenggorokan. Astagfirullahaladzim, jangan ditiru ya guys. Yang sehat-sehat aja. Oke guys, itu tadi video kita tentang masturbasi. Semoga kalian nggak mikir aneh-aneh ya. Jadi video ini bertujuan untuk edukasi, bukan untuk mesum atau mengajak kalian untuk masturbasi massal gitu. Nggak ada maksud kayak gitu juga. Kita cuma jelasin tentang masturbasi perspektif kesehatan. Jadi mungkin kalau ngomongin soal agama panjang ceritanya ya, karena kita juga butuh ngomong sama orang yang lebih ahli, karena kita juga nggak ahli di bidang agama. Semoga video ini dapat bermanfaat and see you on next video. Bye bye.